Nama April DA7 tiba-tiba kembali ramai dibicarakan. Bukan karena lagu baru, tapi karena satu isu besar yang menyebut namanya sejajar dengan diva legendaris Malaysia. Benarkah ada rencana konser lintas negara yang melibatkan Dato' Sri Siti Nurhaliza? Isu tentang kemungkinan konser April DA7 di Malaysia bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza mulai beredar luas di media sosial. Sebagian penggemar menyambutnya dengan antusias, sementara yang lain mempertanyakan kebenarannya. Lalu, mana yang benar-benar terjadi dan mana yang masih sebatas spekulasi? April DA7 memang tengah menjadi sorotan di Malaysia. Yang bisa dipastikan lebih dulu, nama April DA7 memang sedang cukup sering diperbincangkan di kalangan penikmat musik dangdut dan Melayu, termasuk di Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, potongan video penampilannya di berbagai panggung Indonesia beredar luas di platform digital dan ditonton oleh audiens lintas negara. Beberapa akun penggemar Malaysia bahkan terlihat aktif membagikan klip vokal April, khususnya saat ia membawakan lagu-lagu bernuansa Melayu yang dianggap memiliki warna vokal khas. Hal ini menunjukkan adanya atensi nyata dari penonton luar negeri, bukan sekedar euforia sesaat. Situasi ini menjadi pintu awal mengapa nama April mulai dikaitkan dengan panggung internasional sebelum kemudian muncul isu yang lebih besar. Dari sini perhatian publik mulai bergerak ke arah berikutnya. Isu konser bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza mulai menyebar di media sosial. Di sisi lain, rumor mulai berkembang ketika sejumlah unggahan menyebut April DA7 akan menggelar konser di Malaysia bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza. Narasi ini menyebar cepat terutama di kolom komentar dan grup penggemar lintas negara. Sebagian unggahan bahkan menampilkan kolase foto April dan Siti Nurhaliza, seolah-olah keduanya telah terkonfirmasi berada dalam satu proyek yang sama. Namun, unggahan-unggahan tersebut tidak disertai sumber resmi, tanggal acara atau pernyataan dari pihak manajemen manapun. Sampai titik ini, isu tersebut masih berdiri di wilayah spekulasi publik, dibentuk oleh harapan penggemar dan interpretasi bebas dari konten digital. Dari sinilah muncul pertanyaan lanjutan tentang dasar dari rumor tersebut. Belum ada pengumuman resmi dari April maupun dari pihak Dato' Sri Siti Nurhaliza terkait rencana konser bersama di Malaysia. Tidak ada konferensi pers, siaran media atau unggahan terverifikasi yang mengkonfirmasi kolaborasi tersebut. Akun media sosial resmi kedua penyanyi juga tidak menunjukkan aktivitas yang mengarah pada pengumuman konser bersama. Agenda panggung dan jadwal kerja yang dipublikasikan masih berjalan secara terpisah tanpa indikasi proyek kolaboratif. Fakta ini menjadi pengingat penting bahwa dalam industri hiburan, rencana besar biasanya diumumkan secara terstruktur dan terbuka. Dari sini, publik perlu menahan diri sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Dugaan adanya pertemuan tertutup antara manajemen April DA7 dan promotor di Malaysia. Narasi ini menyebutkan bahwa pembicaraan awal sedang dilakukan untuk proyek besar lintas negara. Namun, informasi tersebut hanya bersumber dari klaim anonim di media sosial dan tidak didukung bukti visual atau pernyataan langsung. Tidak ada dokumen, foto pertemuan atau konfirmasi lokasi yang bisa diverifikasi. Pada tahap ini, cerita tentang pertemuan tersebut masih berada di wilayah dugaan, yang berkembang seiring antusiasme publik terhadap potensi kolaborasi besar. Isu ini kemudian memancing asumsi lain yang tak kalah menarik perhatian. Kolaborasi lintas negara bukan hal asing dalam karir Siti Nurhaliza. Secara historis, Dato' Sri Siti Nurhaliza memang dikenal sebagai penyanyi yang kerap membuka ruang kolaborasi lintas negara. Sepanjang karirnya, ia telah bekerja sama dengan berbagai musisi dari Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara. Fakta ini sering dijadikan rujukan oleh penggemar untuk menilai bahwa kolaborasi internasional bukan sesuatu yang mustahil bagi Siti. Rekam jejak tersebut menunjukkan keterbukaan, tetapi tidak otomatis berarti semua rumor yang muncul pasti akan terwujud. Dengan latar belakang ini wajar jika publik melihat peluang, namun tetap perlu membedakan antara kemungkinan dan kepastian. Dari sinilah diskusi publik terus berkembang. April disebut-sebut sedang disiapkan sebagai wakil dangdut modern untuk pasar Malaysia. Narasi ini muncul dari interpretasi penggemar terhadap gaya vokal dan pilihan lagu April yang dinilai dekat dengan selera Melayu. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut April sedang diproyeksikan untuk misi budaya atau diplomasi musik tertentu. Klaim tersebut lebih bersifat asumtif dan berkembang dari diskusi antar penggemar. Rumor ini memperkuat ekspektasi publik, meski pada saat yang sama belum memiliki dasar faktual yang dapat diuji kebenarannya. Dari sinilah batas antara harapan dan realitas mulai terlihat jelas. Jika seluruh fakta dan rumor disatukan secara netral, terlihat bahwa ketertarikan publik terhadap April DA7 di Malaysia memang nyata. Popularitas digital dan perhatian lintas negara menjadi modal penting yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, isu konser bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza masih sepenuhnya berada di wilayah spekulasi.
Tanpa pernyataan resmi, jadwal atau pengumuman promotor, kabar tersebut belum bisa dianggap sebagai rencana yang benar-benar terjadi. Situasi ini mencerminkan dinamika industri hiburan modern, di mana satu potensi dengan cepat bisa berkembang menjadi rumor besar. Publik pun dihadapkan pada pilihan untuk menunggu konfirmasi atau terus berspekulasi. Menurut kamu, apakah April DA7 memang punya peluang besar tampil satu panggung dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza di masa depan? Atau isu ini hanya euforia sesaat penggemar? Stop bandingin April, stop bandingin selfie. Stop dari sekarang, sumpah ini mulai ngeganggu banget buat gua. Menurut gua itu tidak etis kalau misalnya artis senior dibandingin sama artis junior. Aku di sini nggak bilang April itu nggak bagus. April itu bagus untuk di usianya April. Ya, dimana dia banyak banget teknik vokalnya bagus banget, beltingnya bagus, penjiwaan cengkoknya bagus. Tapi jangan sekali-kali bandingin sama selfie. Karena selfie itu satu, pengalaman udah banyak. Dua, cengkok dia udah mateng. Sorry to say, cengkok April kadang beberapa bagian ada yang gak jadi, kurang mateng. Tapi it's okay, dia masih remaja, dia masih bisa berprogres lagi gitu ya. Tapi dia basicnya udah kuat. So, di samping gak etis ngebandingin junior sama senior, coba kalian misalnya gini, kita bandingin Lesti sama Rita Sugiarto. Pantes gak? Misalnya gini-gini, bagusan Lesti lah daripada Rita Sugiarto. Etis atau enggak? Udah kayak gitu ya. Thank you. Bayaran April Cirebon juara 3 DA7 ternyata lebih mahal daripada Tasya juara 1 dan Valen juara 2. Raffi Ahmad sendiri sampai kaget berat, mata melotot nggak percaya. Ini bukan rumor biasa bro, ini fakta yang lagi viral di sosmed dan YouTube. Bayaran finalis yang selama ini dirahasiakan sekarang terkuak oleh Bu Siwi sendiri. Guys, ini ada info terkait semenjak sudah terkenal, Arbi terlihat makin sombong, gak mau ikutan aturan, padahal baru dikenal orang udah sombong ya. Nih netizen, Mami, DP ingatkan Arbil jangan sombong, belum apa-apa udah sama maunya sendiri gitu guys ya. Nah ini info dari kita lihat info dari DA7 gitu ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe channel kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction ini guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya. Dan aku juga masih ada channel yang pertama yaitu Uki Kevin. Karena di sana penuh jadi aku pindahin ya segmennya dari DA7 ke sini guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa kita reaksi bareng-bareng. Jadi jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Nah ini kita lihat bareng-bareng. Awas ya Bil ya. Kan kamu udah janji sama Mami lo Bil. Aja aneh-aneh kon Bil. Ibu Siwi aja selaku owner Indosiar guys, sebenarnya dia tuh nggak rela April itu tersenggol atau nggak masuk di grand final. Sebenarnya itu Ibu Siwi itu pengennya April guys masuk grand final. Kalian bisa ngelihat sendiri kan, ada beberapa video ya, aku ngelihat Ibu Siwi itu selalu ngegandengnya si April. Berarti dia benar-benar memang suka banget sama April. Mungkin dari vokal suaranya atau ngelihat dari perjuangan si Aprilnya. Dan sampai-sampai kemarin waktu tersenggol aja si April itu dapat langsung lagu dari Ibu Siwi guys.
Jadi memang si April ini memang benar-benar berkualitas ya guys. Bukan lolos karena virtual gift ya. Paham sampai di situ. Tuh guys. Teman-teman semalam nonton nggak waktu April nyanyi qosidah jadul bareng Ira Suara? Jujur, ini vibe yang beda banget. Biasanya kita lihat April dengan gaya yang lebih modern, tapi pas duet sama Ira Suara, suasananya langsung berubah. Ira itu suaranya matang, khas banget dangdut klasik. Ada getaran yang dalam, terasa banget pengalamannya. Yang menarik, April nggak kehilangan karakternya. Dia nggak maksa jadi klasik, tapi juga nggak terlalu modern. Malah jadi ngeblend. Tuh bagus ya mereka ya, duetnya jadi kelihatan ya keren sih menurut aku guys ya. Buat siapapun kemarin tim make up dan tim wardrobe-nya April waktu konser bareng Rhoma Irama di Cirebon, belajarlah dari tim Indosiar. Lihat, April di make up dan memakai busana sesuai dengan usianya, tetap cantik dan sopan. Gak kayak orang tua, gak kayak emak-emak. Lihat tuh, tetap cantik dan sopan. Pakaiannya sopan, rambutnya dikurai gitu aja, digerai gitu aja, tapi tetap cantik dan sesuai dengan usianya. Kalau kemarin di Cirebon konser kayak di bareng Rhoma Irama, udah kayak tante-tante, nggak sesuai dengan usianya. Please kalian belajar ya. Thank you, cinca. Waduh. Ini akun baru guys ya, akun TikTok baru ya, Real yang ini ya. Bantu share ya. Nah, follow ya akun yang Tuh. Warnanya Guys. enak, cengkoknya enak. Aslinya makan Apa dia ada di Cirebon? Apa sing Cirebon? Aslinya mah April lamun laka the boss, the sultan ka menang juara hiji kan Abu. Tasya ka adina juara papat kan aslinya kan Abu. Kula ku ngirim the boss ku sampean kurang 10 juta kanggo April ya, karena apa? Beliau luar biasa. April terdidik daripada orang biasa, tapi punten April itu selalu memuliakan kedua orang tuanya. Makanya April diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa. Dede, udah siap belum? Ini Umi udah cantik loh. Masya Allah Umi, cantik banget loh. Best. Ayo Umi, kita juga udah siap nih. Sincang. Berangkat. Ya Allah, repot banget sih ini Dede, segala dibeli. Umi, ini hasil warteg Jilabang. Vildan ajak Valen Pamekasan dan Nila sahur bareng di kediaman rumahnya pagi ini. Apa nih Valen terharu berat Vildan jamu dirinya Bak Putra sendiri saat baru sahur bareng di kediamannya guys. Asik. Valen terharu banget Vildan dan beserta istrinya jamu dirinya Mbak Putra sendiri saat sahur bareng di kediamannya pagi tadi. Selain itu, gelaran konser Amal 1 Irama Peduli Nusantara yang berlangsung di lapangan Karapan Sapi Mitra Cendana, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura berjalan sukses dan kondusif. 14 Februari 2026, kemarin. Ribuan penonton yang memadati area konser dapat menikmati rangkaian acara dengan tertib hingga akhir pertunjukan. Sejak siang hari, masyarakat dari berbagai wilayah di Madura mulai berdatangan. Meski jumlah penonton membludak, suasana tetap terkendali. Arus keluar masuk penonton berjalan lancar, tanpa insiden berarti, sehingga konser berlangsung aman dan nyaman bagi semua pihak. Puncak acara ditandai dengan penampilan Valen di Akademi 7. Kehadiran penyanyi kebanggaan Madura itu disambut antusias, namun tidak memicu kericuhan. Penonton terlihat menikmati setiap lagu dengan tertib, mengikuti arahan panitia dan petugas pengamanan yang berjaga di berbagai titik. Panitia pelaksana menilai keberhasilan konser ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara penyelenggara, aparat keamanan, serta relawan. Tata panggung dan sistem pengamanan yang disiapkan sejak awal mampu mengantisipasi lonjakan massa, sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana. Selain sukses dari sisi penyelenggaraan, konser Amal tersebut juga membawa dampak positif secara sosial. Seluruh rangkaian acara dapat terlaksana tanpa gangguan, sekaligus menguatkan citra Kabupaten Sampang sebagai daerah yang mampu menggelar kegiatan hiburan berskala besar dengan aman dan tertib. Hingga acara berakhir, situasi di sekitar lokasi konser terpantau kondusif. Nama Valen semakin dikenal publik setelah tampil konsisten di ajang Dangdut Akademi 7, Da7. Penyanyi dangdut asal Pamekasan ini berhasil menarik perhatian lewat kualitas vokal dan penampilan panggungnya. Penonton terlihat menikmati setiap lagu dengan tertib, mengikuti arahan panitia dan petugas pengamanan yang berjaga di berbagai titik.
Panitia pelaksana menilai keberhasilan konser ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara penyelenggara, aparat keamanan, serta relawan. Tuh, ini dia guys ya, beberapa info terkait Valen terharu, berat feel, dan diajamu lebih dirinya Bak Putra sendiri guys. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait info untuk DA7 hari ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian, dan jangan lupa juga bantu subscribe Oke Kevin Reaction ini, dan ada 2 channel ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.